Pada bagian ini, Ibnul Jauzi menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan akal, syahwat, dan amarah, masing-masing memiliki fungsi yang benar apabila berada di bawah bimbingan syariat. Akal berperan mengendalikan syahwat dan amarah agar tetap berada di jalan yang lurus. Sebaliknya, iblis terus berusaha menyesatkan manusia dengan mendorong mereka kepada sikap berlebihan atau meremehkan. Tipu daya iblis seringkali dilakukan secara bertahap, sehingga manusia tidak menyadari bahwa dirinya sedang digiring menuju kemaksiatan. Ibnul Jauzi mengingatkan bahwa permusuhan iblis terhadap manusia telah berlangsung sejak Nabi Adam alaihissalam. Karena itu, setiap muslim diperintahkan untuk selalu waspada, tidak mengikuti langkah-langkah setan, memperbanyak zikir, memohon perlindungan kepada Allah, serta berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang lalai akan lebih mudah menjadi sasaran godaan iblis, sedangkan orang yang senantiasa mengingat Allah akan lebih kuat menghadapi tipu dayanya. Pelajaran yang dapat diambil: kenali bahwa iblis adalah musuh nyata manusia. Kendalikan syahwat dan amarah dengan akal yang dibimbing syariat. Hindari sikap berlebihan maupun meremehkan dalam beragama. Jangan mengikuti langkah-langkah setan meskipun tampak kecil. Perbanyak zikir, isti'adzah, atau berlindung kepada Allah dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pada bagian ini, Ibnul Jauzi menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki korin, yaitu setan yang senantiasa menyertainya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bahwa setiap orang memiliki pendamping dari kalangan jin. Bahkan Rasulullah SAW juga memiliki korin. Hanya saja Allah menolong beliau sehingga korin tersebut tidak mampu menyesatkan beliau. Keberadaan setan di sisi manusia bertujuan untuk membisikkan keraguan dalam akidah, mengajak kepada maksiat secara bertahap, menghias keburukan agar tampak indah, melemahkan semangat beribadah dan beramal soleh, menimbulkan sifat ujub, riya, dengki, marah, dan berbagai penyakit hati. Namun, tipu daya setan bukanlah sesuatu yang tidak bisa dilawan. Seorang mukmin dapat mengalahkan godaan setan dengan memperkuat tauhid dan keikhlasan, berzikir kepada Allah secara rutin, membaca Al-Quran, berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, menjauhi sebab-sebab yang membuka pintu maksiat. Pelajaran penting dari pembahasan ini adalah bahwa seorang muslim tidak boleh lengah. Selama hidup di dunia, setan akan terus berusaha menyesatkan manusia, sehingga kewaspadaan, ilmu syar'i, dan kedekatan kepada Allah merupakan benteng terbaik untuk menghadapi tipu dayanya. Dalam bab ini, Ibnul Jauzi membawakan hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya setan mengalir pada diri manusia sebagaimana mengalir darah. Hadis ini menunjukkan bahwa setan sangat dekat dengan manusia, sehingga mudah membisikkan was-was, syahwat, dan keraguan ke dalam hati. Kedekatan ini merupakan hakikat yang wajib diimani sebagaimana datang dalam hadis sahih, tanpa menakwilkannya secara berlebihan dan tanpa membahas bagaimana hakikatnya. Dari pembahasan ini, Ibnul Jauzi mengingatkan bahwa setan selalu mencari celah jika hati lalai dari mengingat Allah. Karena itu, seorang muslim hendaknya senantiasa berzikir kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran, menjaga sholat dan ketaatan, menjauhi maksiat yang menjadi pintu masuk godaan setan, memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca doa dan zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Manhaj salaf menetapkan kandungan hadis ini sebagaimana adanya. Karena berasal dari Rasulullah SAW, kaum muslimin diperintahkan untuk mengimani berita-berita gaib sesuai nas, tanpa menyerupakan, menolak, ataupun menanyakan bagaimana hakikatnya. Yang terpenting adalah mengambil pelajaran agar selalu waspada terhadap tipu daya setan, dan memperkuat benteng keimanan dengan ilmu, amal soleh, dan zikir. Pada subjudul ini, Imam Ibnul Jauzi menjelaskan bahwa cara paling ampuh untuk menghadapi godaan setan adalah berlindung kepada Allah atau istiadah. Setan tidak memiliki kekuasaan mutlak atas manusia. Ia hanya mampu membisikkan was-was dan menghias kebatilan sehingga tampak indah. Adapun orang yang ikhlas, beriman, dan bertawakal kepada Allah akan memperoleh perlindungannya. Pokok-pokok pembahasannya, Allah memerintahkan hambanya untuk mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika merasakan godaan setan, terutama saat membaca Al-Quran dan ketika muncul bisikan yang mengajak kepada maksiat. Isti'adzah bukan sekedar ucapan, tetapi harus disertai keimanan, ketakwaan, tawakal, dan menjauhi sebab-sebab maksiat. Setan akan terus menggoda manusia melalui syahwat, syubhat, amarah, kesombongan, dan kelalaian. Oleh karena itu, seorang muslim harus senantiasa memperbanyak zikir dan menaati Allah. Hamba yang selalu mengingat Allah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, akan lebih terlindungi dari tipu daya iblis.
Meminta perlindungan kepada selain Allah dalam perkara yang hanya Allah mampu melakukannya, termasuk penyimpangan tauhid. Seorang muslim wajib menggantungkan perlindungannya hanya kepada Allah. Pelajaran yang dapat diambil: biasakan membaca istiadah ketika digoda setan. Perbanyak zikir pagi dan petang, serta membaca Al-Quran. Jauhi lingkungan dan kebiasaan yang menjadi pintu masuk godaan setan. Pegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman salafus saleh agar tidak ditipu oleh talbis atau tipu daya iblis.